ya sejelek-jeleknya anak kita gitu. Jangan sampai kita ngomong buruk karena itu takutnya jadi doa. Keburukannya bertambah, kerusakannya bertambah, durhakanya bertambah, maka wayaudu, kembalilah ba'duma, sebagian daripadanya, yatawallada, yang lahir min dalika, dari perbuatannya tersebut, minad dorori, berupa bahaya tadi, alal walidaini, atas kedua orang tuanya, fit dunya, di alam dunia. Tuh, kalau kita doain buruk lah kok kewujud, dasar lo anak gak tahu diuntung ya, dasar lo begini begitu lah, terus Allah bikin dia kayak begitu, maka kan kembalinya kepada kita juga. Gara-gara anak kita belangsak, kita yang susah. Gara-gara anak kita bodoh, kita yang susah. Gara-gara anak kita nggak soleh, kita yang malu. Kan jadi sebab kembali kepada kita. Salah satu ada 3 hal karomah yang mana mengharamkan Allah tabaraka wa ta'ala alaihim, kepadanya al-jannatu, surga. Ada 3 orang yang diharamkan oleh Allah mendapatkan surga. Yang pertama, mudamminul khamri, yaitu orang yang biasa atau terus menerus minum khamr, jadi seharian mabok kerjaannya. Nah, itu haram masuk ke dalam surga. Wal aku, dan orang yang durhaka liwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Durhaka pada orang tua haram masuk surga. Wad dayus, nah nih bahaya. Dayus, apa tuh dayus? Yaitu alladzi yukirro, yakni orang yang mendiamkan al-khubsa, akan keburukan, fi ahlihi, pada pasangannya. Ahli di situ maknanya pasangan aja ya. Kalau suami ya istri, kalau istri suami. Itu namanya dayus. Ya, dayus itu mendiamkan keburukan. Kalau suami berarti mendiamkan keburukan istrinya. Kalau istri berarti mendiamkan keburukan suaminya. Itu namanya dayus. Istrinya kagak sholat, ya, istrinya kagak ngaji, didiemin aja. Kalau suami ya berarti suaminya kagak sholat, suaminya kagak ngaji, didiemin. Nah, itu namanya dayus, nggak boleh. Jadi Allah mengharamkan dia masuk surga. Wawaroda, dan meriwayatkan, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW juga, an-nabi walidaini, sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua itu afdol, lebih afdol, minal haji, daripada haji, wal umrata, dan umroh, wal jihadu, dan jihad, fi sabilillahi, di jalan Allah tuh. Jadi berbakti pada orang tua itu secara keafdolan ya, bukan secara pahala. Kalau pahala ya gede pahala haji, tapi secara keafdolan itu lebih afdol berbakti kepada orang tua daripada haji, umroh, dan jihad fi sabilillah. Wa annal aqo, dan sesungguhnya orang yang durhaka liwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Kok dia durhaka sama orang tua? Maka la yanzuru, tidak akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala ilaihi, kepadanya. Allah nggak bakal melihat dia yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, si orang tadi yang durhaka pada orang tua, itu la yarohu, tidak akan bisa mencium raihatal jannati, akan baunya surga tuh. Padahal surga itu bisa dicium dari jarak perjalanan 500 tahun. Jadi dari kita dihisab di yaumul mizan ya,
itu dari situ kita udah bisa nyium bau surga. Kalau kita lolos, kalau kita kejeblos neraka duluan. Jadi seandainya kita lolos nih ya, yaumul mizan, yaumul hisab, kita lolos, tinggal masuk ke dalam surga. Silakan jalan no, lurus aja tuh surga 500 tahun tapi itu kita udah nyium baunya. Nah orang yang durhaka pada orang tua kagak bisa nyium bau surga, boro-boro masuk surga nyiumnya kagak. Parah banget. Hati-hati makanya. Wabil jumlati, dan adapun dengan kesimpulan tersebut, fahaqqal walidaini, maka adapun haknya kedua orang tua itu azamul hukuki, adalah sangat besarnya hak-hak atau hak-hak yang paling agung ba'da haqqillahi, setelah haknya Allah, wa haqqi rasulihi, dan haknya rasulnya Allah tuh. Jadi kalau ditanya setelah haknya Allah dan Rasul, hak siapa yang paling besar? Maka yaitu adalah haknya kedua orang tua. Fa'alaika, maka wajib padamu, wajib atasmu, bibirrihima, dengan berbakti kepada keduanya, wabil ihsani, dan juga dengan berbuat baik, ilaihima, kepada keduanya, wabita'atihima, dan taat kepada keduanya, wa khafdi dan janahi, dan juga rendahkanlah sayap, kalau tadi ya bahasa gampangnya harga diri, lahuma, kepada keduanya. Jadi rendahkan harga diri kita, nggak usah sok-sokan. Walaupun mungkin seorang pejabat gitu ya, tetap di hadapan orang tua nggak boleh berlaku seperti pejabat. Jadi kayak saya, walaupun saya ustad, di hadapan orang tua nggak boleh berlaku sok ustad. Bukan ustad nih, cium tangan dong lo, sombong, durhaka, itu nggak bisa begitu. Jadi tetap kita harus menjaga marwahnya orang tua ya, jangan sok mentang-mentang kita lebih banyak duitnya daripada orang tua gitu ya, mungkin secara pelajaran sekolah ya dan sebagainya kita lebih berpendidikan dan seterusnya, tetap nggak boleh harga diri kita dimenangkan daripada orang tua. Wa bitaqdimihima, dan juga mendahulukan keduanya, fil birri, dalam berbakti, wasilati, dan menyambung, maksudnya menyambung tali silaturahim, wal ma'rufi, dan juga berbuat baik, ala nafsika, atas diri kamu, wa ala ahlika, dan atas istri kamu, wa auladika, dan juga anak-anak kamu, min ghairi minnatin, dengan tanpa merasa berjasa, alaihima, atas keduanya tuh. Jadi jangan juga kita merasa berjasa ya, mentang-mentang mungkin kita ngidupin orang tua kita, terus kita ngomong, ibu atau bapak, kalau nggak ada saya makan sama siapa? Jangan sok berjasa. Ingat dulu juga orang tua kita berjasa sama kita gitu loh. Dulu kita yang ngelahirin siapa? Ibu kita. Yang nyari duit bapak kita. Hasil bapak ibu kita itu kemudian beliau membimbing kita, nyekolahin kita, masukin ngaji gitu ya, dan sebagainya. Jangan kemudian beliau sudah tua terus kita merasa berjasa, nggak boleh, haram hukumnya. Walastirqali, dan juga jangan merasa berat, lahuma, atas keduanya. Jangan merasa berat, wah merepotin aja si ibu, nggak boleh. Wa'udda, dan juga hitunglah, maksudnya responlah, hajatahuma, akan hajat keduanya, ilaika, kepadamu tuh. Hajatnya penuhin, respon, pengennya apa? Ya tentunya yang bagus ya. Jangan orang tua bengek udah mau mati kasih rokok. Jangan, cuma itu yang biasa, standar. Warobbatahuma, dan juga senangnya keduanya. Rasa senangnya apa? Sebetulnya sih orang tua nggak aneh-aneh ya. Orang tua tuh kalau ngeliat kita aja dia senang kok. Ya adapun kita ngasih ya tetap orang tua terima, senang orang tua. Tapi nggak itu sebetulnya yang diharapin. Yang diharapin itu ketemu sama kita, berjumpa sama kita gitu. Melihat kita sehat gitu ya. Kalau yang udah nikah berarti sama istri akur, yang istri sama suami akur. Udah itu aja, nggak ada aneh-aneh sebetulnya. Ya itulah keinginan orang tua kita. Ya seperti kita nanti juga kita jadi orang tua ya, kita punya anak pas kita udah tua ya, kita berharap anak kita juga seperti itu. Bukan uang yang diharapkan sebetulnya, perjumpaan dengan anak kita dalam keadaan bahagia gitu. Fibirika, dalam berbaktinya kamu, wa khidmatika, dan khidmah atau pelayanan kamu,
iyahuma kepada keduanya. Tuh, min a'zomima, maka itu dari sebesar-besarnya perkara, mana yang memberikan kesempatan atau karunia maksudnya di sini, Allah Ta'ala bihi dengannya, alaika kepadamu. Tuh, dengan keberadaan orang tua berarti Allah ngasih kesempatan pada kita, Allah ngasih karunia pada kita. Buat apa? Buat dapat pahala banyak. Lah kita nggak usah pakai berperang di medan tempur, nggak usah pakai jihad. Kalau pengen dapat pahala jihad, yaitu rawat orang tua kita, dapat pahala kita, pahala gede gitu. Wa wafiqoka, dan juga menyenangi atau membuat senang ya kamu lahu kepadanya. Tuh, nggak usah aneh-aneh kalau pengen dapat pahala gede ya. Wa'lam, ketahuilah, an-nabirul walidi, sesungguhnya berbakti kepada orang tua, kama waroda, sebagaimana teriwayatkan, fil hadisi, dalam hadis. Wala'alla, itu wa'lamnya kurang sebenarnya, teks aslinya kalau nggak salah, an-nabirul walidati id'afun birrul walidi gitu ya. Jadi sesungguhnya berbakti kepada orang tua perempuan, maksudnya ibu, itu pahalanya melebihi daripada berbakti kepada orang tua laki atau bapak. Tuh hadisnya seperti itu sebenarnya. Wala'ala sabab, dan karena adanya sebab, fidzalika, dalam hal tersebut, maksudnya kenapa kok ibu lebih ditinggiin, itu mah karena perkara tukosihi, yang mana menghadapi atau merasakan siapa, al walidatu, ibu. Walidah itu orang tua perempuan, maksudnya ibu, merasakan minta bil hamli, dari sulitnya atau lelahnya hamil. Jadi ibu itu lebih utama dari bapak, karena ibulah yang mengandung. Nah, bapak yang cuman pesenan doang ya, numpang nemplek. Lah bapak kan cuma bisa musab-musab ya, sabar gitu doang. Jadi pasti dia calsada mana kan ibaratnya yang udah punya istri, wadano gitu ya, omiki. Ya kita cuma bisa ya gitu doang. Yang ngerasain lo bini ya kan. Oh bro, tuh kalau bisa ditukar bini kita pasti ditukeran lo gantian ya. Untungnya bini kita gak minta tuker, kan gak bisa juga ya. Nah, kalau mulai tukar mah tukeran itu ya. Nah itu makanya kelebihan orang tua perempuan alias ibu ya di situ, dari lelahnya hamil, wa masyaqatul wad'i, dan juga masyakoh atau kesulitannya melahirkan ya. Melahirkan tuh taruhannya nyawa loh. Lah kita bapaknya kayak cuma ngajarin, ngomatin udah, bikin akekah, yang bangga tuh cerita ya kan, ngomong ke orang-orang, wah anak gue udah lahir nih, padahal ibunya sendiri ya, istri kita masih di rumah sakit mungkin gitu kan. Nah, kita udah bangga duluan, udah senang duluan tuh. Wa mu'wanatil rodoi, dan juga susahnya menyusui. Oh, apalagi nyusuin. Nah, pokoknya kalau kita laki jangan ngalamin lah. Ya, perempuan tuh wah sampai digigit-gigit sama anak kita, sakit ya kan. Kalau yang nggak sabar anaknya dikeplak. Oh. Ya kita laki kagak ngerasain. Perempuan tuh top lah pokoknya. Watar biati, itu kurang kelebihan tuh, tanya yang coret. Watar biati, dan pendidikan. Nah disebutnya kan al ummu madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah madrasah pertama. Sebelum dia dimasukin ke sekolah, sebelum dia dimasukin ke pengajian, siapa yang ngajarin? Ibunya, ya kan? Ya lagi nyusuin pertama bismillah, baru dikatain disusuin, disuapin bismillah, Allahumma barik lana gitu ya. Mau tidur, ayo doa dulu nak, bismika Allahumma gitu ya. Ayo nak mau makan, doa dulu nak, Allahumma barik lana. Kadang bapak itu kagak doa pak. Anaknya disuruh doa, bapaknya kagak doa, main makan dah, itu parah ya bener dah, kan itu ngerasain dah. Anaknya ayo doain. Nah itu ibu tuh ya. Jadi pendidikan pertama, makanya bahaya kalau anaknya dididik sama ibu yang salah, wah bahaya itu. Otomatis anaknya gede juga salah. Makanya mumpung masih kecil nih, saya sering nyampein pada teman-teman ya, kita kan rata-rata nih bapak-bapak muda ya, manfaatin tuh bener deh, khususnya sebelum masa usia sekolah, manfaatin tuh anak kita, didik. Itu pembentukan karakter pertama ya. Ya berhubung
saya kuliah di pendidikan, jadi kan tahu ya psikologis pendidikan gitu. Jadi pembentukan karakter pertama itu ya usia sebelum sekolah, prasekolah. Ya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai dia masuk sekolah. Itu karakter pertama. Kalau kita sering nakut-nakutin anak, maka anak akan jadi penakut. Nah nanti dia sekolah selama juga akan jadi penakut, itu bahaya. Ya, diajarin berani, diajarin baik gitu sama orang ya, larangan-larangan atau halangan-halangan yang harus dihindari gitu ya dan sebagainya. Makanya penting banget tuh supaya nggak kebablasan. Karena ntar kalau udah sekolah yang meracuni dalam tanda kutip karakter dia bukan cuma kita, tapi teman sekolahnya. Ya kan? Makanya mumpung belum diracunin sama orang lain, ya udah racun kita dulu deh. Ya syukur-syukur jangan racun, jadi madu ya kan, jadi obat. Jadi anak kita baik. Yang repot bapak ibunya brengsek misalnya gitu ya, nauzubillah. Anaknya kan brengsek tuh. Di sekolahan berteman lagi sama anak brengsek. Lah kan setel biasanya yang brengsek kan gue temennya yang brengsek ya. Lah itu biasanya parah itu. Wah itu benernya susah tuh. Ya, makanya saya sering wanti-wanti sama teman-teman, usahain didikan pertama dari kita. Jadi sebelum dia masuk sekolah udah benar-benar ya bisa dibilang full lah gitu ya, full karakternya dari kita. Adapun nanti pembinaan karakter ya di sekolah, tapi karakter awal, watak awal harus dari kita. Makanya kelihatan anak yang pendiam ya ini kayak kaji gini kan jalan-jalan kelihatan bapaknya siapa ya. Ya kelihatan ya, gak usah disebutin lagi kayak gitu, kelihatan karakter orang tuh gitu. Jadi ini mah berhubung ke ini aja keceplosan gitu dah, kelihatan dah. Wah ini udah nggak lah anaknya bapaknya begitu. Gitu dah. Makanya penting sebelum masuk usia SD ya, mumpung belum SD dibentuk karakternya dari sekarang supaya nanti pas SD itu makin bagus, nggak susah. Kalau sebelum sekolah SD aja udah salah, bahaya. Ntar di SD-nya dia terkontaminasi sama orang lain soalnya gitu. Waqad qala, dan telah berkata rajulun, seseorang li nabi, kepada nabi. Ada orang bertanya kepada nabi, ya Rasul, man, siapakah ahakun nasi, yang paling berhak di antara manusia, bi husni sahabati, dengan baiknya perhatianku. Sahabati di situ maksudnya persahabatan atau pertemananku. Siapa sih yang harus lebih aku deketin ya Rasul, maksudnya gitu. Ai bibiri, maksudnya dengan berbaktinya aku, wasilati, dan juga silaturahim aku. Siapa ya Rasul? Siapa yang harus paling saya hormatin, paling saya agungin, paling saya ikutin, paling saya perhatiin? Siapa ya Rasul? Faqala, maka berkata lahu kepadanya an-nabiyyu, Nabi Muhammad SAW. Dijawab sama Nabi, ummuka, ibumu. Ini hadis masyhur ya. Ditanya lagi sumaman, terus siapa lagi ya Rasul? Qala, menjawab Nabi, ummuka, ibumu. Sumaman kemudian berkata lagi, siapa ya Nabi? Qala, menjawab lagi Nabi, ummuka, ibumu. Dijawabnya sampai 3 kali. Pada siapa? Ibumu, ibumu, ibumu. Baru sumaman, kemudian siapa lagi ya Rasul? Qala, maka menjawab Nabi, abuka, bapakmu. Tuh. Jadi ibunya disampaikan 3 kali, bapaknya cuma satu. Itu perbandingan loh. Jadi perbandingan ibu sama bapak itu 3:1. Kita harus lebih menghormati ibu 3 kali daripada bapak. Bukan berarti kawin yang ketiga dah. Nah, udah ibunya 3, bapaknya 1. Berarti lah kawinnya 3. Bukan. Maksudnya perbandingan ibu sama bapak itu 3:1, bayangin tuh. Bukannya kita menyepelekan bapak kita, bukan ya. Bukan menyepelekan sosok ayah, bukan. Ayah juga punya arti yang bagus, yang tinggi buat kehidupan kita. Yang menafkahi kita ya bapak kita gitu. Tapi segala pendidikan itu tetap, segala karakter, segala akhlak ya, segala kebiasaan, sikap, tindak tanduk kita itu dari ibu. Dari ibu, mau anak laki mau perempuan sama. Sikap tindak tanduk itu dari ibu, dari orang tua perempuan. Ya, bapak kita ya mungkin cuma bisa nafkahin. Mungkin karena dagang dari pagi pulang sore atau pulang malam udah keburu capek. Kapan sempet ngedidik kita? Lah yang di rumah siapa? Emak kita, kan gitu kan. Nah maka apa yang kita lihat dari emak kita, itu yang kita contoh gitu, simple ya. Makanya
nggak apa-apa perempuan pinter S1 sarjana S2 kalau perlu nggak apa-apa, bagus, karena dialah yang akan mendidik anak. Jadi salah kalau perempuan dianggap gak usah sekolah tinggi-tinggi, ngapain, percuma, kita juga urusannya kasur, sumur, dapur gitu kan. Salah, justru perempuan itu sekolahnya harus tinggi, pendidikan harus tinggi. Kenapa? Karena dialah yang mengurus anak, sementara kita yang laki nyari duit. Ya, jangan kebalik, yang laki ngurus anak, perempuan nyari duit, kebalik, jangan. Tapi nggak apa-apa ya, mendadak dunia ya. Memang secara aturannya nggak seperti itu sebetulnya. Wakama yajibu, dan juga sebagaimana mewajibkan alal insani atas manusia ayyabarro, agar berbakti walidayhi kepada kedua orang tuanya fi hayatihima, pada masa hidup keduanya. Kadzalika, sebagaimana demikian pula. Nah nih, kalau orang tuanya dia meninggal gimana, dia almarhum, ya yang bagi seyogianya lahu, baginya ayyabarohuma, untuk berbakti kepada keduanya ba'da wafatihima, setelah wafat keduanya. Jadi kalau orang tua kita udah wafat bukan berarti berhenti, tetap berbakti, harus jalan terus. Jangan mentang-mentang wafat terus kita kagak berbakti. Nah caranya gimana ya berbakti kepada orang tua yang wafat? Wadzalika, dan adapun hal tersebut caranya bidu'ai, dengan doa ya, wal istighfari, dan memohonkan ampun. Doain, mohonkan ampun lahuma, kepada keduanya, wabit tasadduqi, dan banyak bersedekah ya, anhuma, untuk keduanya. Jadi sedekahlah atas nama kedua orang tua kita yang sudah wafat itu, sampai hadisnya sahih ya. Suatu ketika ada orang datang pada Nabi, beliau bilang, ya Rasul, orang tua saya udah meninggal, belum sempat wasiat. Andai kata dia sempat wasiat, pasti nyuruh saya banyak sedekah. Lah gimana ya Rasul kalau saya sedekah, sampai enggak? Kata Nabi, sampai. Itu hadisnya sahih ya, muttafaq alaih, jadi diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Jadi bukan berarti kita terputus kalau orang tua kita wafat, tetap ada kewajiban mendoakan, memohonkan ampun, dan juga bersedekah. Wa biqada'i duyunihima, dan juga dengan melunasi atau menunaikan hutang-hutang kedua orang tuanya tuh. Jadi orang tua tuh kalau meninggalin hutangnya wajar. Kenapa? Barangkali itulah yang dipakai untuk menghidupi kita. Kan zaman sekarang kan orang aneh ya. Orang tua mati bukan ninggalin warisan, ninggalin utang. Utangnya buat ngidupin lo, PA ya kan? Buat siapa? Lah kan utangnya buat ngidupin kita juga. Nah makanya harus dibayar sama kita. Salah orang kalau bukan ninggalin warisan, ngeluh mulu bawaannya, ninggalin utang, kita tetap bayar. Watan fidhi wasoyahuma, dan juga menjalankan wasiat-wasiat keduanya tuh. Jalanin wasiatnya ya, tentunya setelah membayar hutang ya. Bayar hutang baru jalanin wasiatnya. Wasiatnya yang terkait dengan hukum-hukum agama. Kalau yang sifatnya duniawi mah kagak perlu dijalanin. Misal gitu ya, ada seorang anak yang saudara kandungnya nggak ada. Nah, orang tuanya keburu mati, tapi sebelum mati dia wasiat, kamu punya saudara kandung tuh di sana, samperin. Nah itu jalanin, karena itu menyambung silaturahim. Atau ini seandainya dia punya utang ya, itu si fulan bapak dulu pernah punya utang sama dia, bayarin. Jadi wasiat-wasiat yang berhubungan dengan agama. Tapi kalau wasiat yang nggak berhubungan dengan agama, nggak dijalanin pun nggak apa-apa. Misalnya ada orang Jawa ya, meninggal di Jakarta. Nanti kalau bapak mati, bapak bawa ke Jawa, kuburin di Jawa. Nah itu kan nggak ada hubungannya sama agama. Ya, tergantung kita mampu nggak? Loh, ke Jawa ambulan 6 juta, ya kan misalnya gitu. Bayar ini, bayar itu, tetek bengek, kuburan segala macam habis 15 juta. Lah kita punya duit cuma 2 juta. Ya udah perumpung aja ya. Perumpung aja 2 juta doang. Gitu ya. Nah, yang kayak gitu nggak wajib. Jadi yang wajib di sini menjalankan wasiat yang berhubungan dengan agama. Dan kalaupun itu bisa kita lakukan. Kalau nggak bisa kita lakukan nggak apa. Ya khususnya di sini masalah utang. Wa bisilati arhamihima, dan juga menjalin silaturahim keduanya. Maksudnya temannya bapak kita, temannya ibu kita yang udah meninggal, sesekali datengin. Makanya Indonesia tuh enak, untungnya ada tradisi lebaran ya. Kita datang ke orang tua,
ke temannya bapak kita, temannya ibu kita, itu menjalin silaturahim. Lo kalau nggak ada halal bihalal, nggak ada salam salaman, nggak ada lembaranan tuh repot tuh. Ya, kita nggak bisa nyambung silaturahim. Kalau Betawi bilang mati obor, ya kan banyak orang mati obor. Bapaknya meninggal, ya udah nggak tahu nih. Makanya termasuk kita kumpul kayak gini kan sebetulnya lagi nyalain obor. Ya kita kecil bersama, muda bersama, bermain bersama, ya, dewasa bersama, mudah-mudahan sampai tua bersama gitu. Kelak nanti di antara teman-teman udah meninggal, seandainya saya masih hidup, misalnya gitu udah meninggal duluan, misalnya gitu dah. Ya kan anaknya ketemu tuh, wah ini anaknya Pak Haji Ridwan kayak gitu. Lah itu kan nyambung silaturahim. Nah iya haji. Bagusnya di situ. Wabiri asdiqoihima, sama, dan berbuat baik dengan teman-teman dekatnya. Ya, bukan teman jauh doang, tapi teman dekatnya orang tua. Apa lagi? Orang tua kita punya teman dekat, siapa akrabnya siapa itu dia. Wa ahli mawaddatihima, dan juga orang-orang yang dicintai keduanya, yang disenangin sama kedua orang tua kita, ya guru tentunya, atau orang-orang yang dekat sama orang tua kita. Karena gini teman-teman, kadang-kadang kita nggak tahu orang tua kita seperti apa dari orang tua kita sendiri. Pengalaman ya, pengalaman saya nih. Kadang-kadang kita bisa tahu kakek nenek kita, orang tua kita, bahkan kita bisa tahu karakter, sifatnya, keseharian, pengalaman orang tua kita, kakek nenek kita, justru dari orang lain. Gitu loh, benar. Saya pribadi ngalamin, soalnya banyak cerita-cerita. Ya saya punya bapak kan hitungannya pendiam. Ya sama kayak Wadanu tuh. Wadanu bapak saya orang salah satu darah, ya kan, pendiam sama. Kita nggak dapat banyak cerita tentang bapak kita. Tapi ketika kita kumpul sama saudara kita, ketika kita ketemu temennya bapak kita, atau orang yang akrab sama bapak kita, atau gurunya bapak kita jadi tahu bapak kamu tuh begini gini gitu. Kita sendiri anak kagak tahu karakternya. Nah itu keuntungan kita bisa dekat sama orang yang dekat sama orang tua kita, karena kadang kita nggak tahu sejarahnya orang tua kita sendiri. Ya, gara-gara kita tahu temennya, sahabatnya, akhirnya kita tahu gimana sih keseharian bapak ibu kita. Gitu. Kalau kita bisa tahu, ya tentunya bisa nyontoh yang bagus-bagus, bisa kita contoh. Oh bapakku begini, oh ibu begini. Ya kelak saya juga begitu. Barangkali misalnya saya nggak ada umur, saya meninggal duluan. Nah patir misalnya gitu kan, Fitri bakal nanya sama teman-teman. Dia bakal nanya sama Om Buddha, Om Buddha, bapak saya gimana sih Om Buddha, gitu kan? Kira-kira seperti itulah. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak tahu karakter bapak ibu kita, kakek nenek kita, ya keseharian kita dari beliau-beliau, tapi justru tahunya dari orang lain. Nah, itu pentingnya silaturahim kepada teman atau gurunya bapak ibu kita. Padalika, maka yang demikian tersebut, kuluhu semuanya itu minta mamil birri, termasuk dari kesempurnaan yang berbakti. Nah, itu kalau pengen berbakti dengan sempurna, ya bukan cuman berbuat baik pada orang tua, tapi mendoakan kalau udah meninggal, ya kalau bisa kasih sedekah dengan niat untuk bersedekah atas nama orang tua gitu ya, dan sebagainya. Kama warodat, sebagaimana meriwayatkan bihi dengannya al hadisu, dari berbagai hadis, banyak hadisnya. Wafid du'ai, dan adapun dalam berdoa lil mayyiti, untuk mayit. Wafil istighfari, dan memohonkan ampun lahu kepadanya. Watasodduki, itu kayaknya hapus, watasodduki kayaknya hapus. Watasodduki, dan bersodakoh anhu, untuknya. Jadi kalau kita doain mayit, khususnya bapak ibu kita, kakek nenek kita, memintakan ampun untuknya, ya Allah ampuni dia, dan juga bersedekah ya atas nama dia maksudnya, maka itu naf'un, menjadi manfaat, lahu baginya, bagi si mayit, kasirun, dengan banyak. Jadi banyak manfaatnya. Fayam, bagi maka seyogianya, lil insani, bagi manusia, alla yaghfala, tidaklah dia lalai, andalika, dari hal tersebut, fi haqqi walidayhi, dari hak kedua orang tuanya, khususon, secara khusus, khususnya hak orang tua jangan ditinggalin, jangan dilalain. Wa fi haqqi ghairihim, dan dalam haknya orang lain selain mereka, minal aqaribi, berupa kerabat-kerabat, wa dzawil huquqi, dan juga
orang-orang yang punya hak alaihi atasnya, wal muslimina dan orang-orang Islam umuman secara umum. Ini lagi ya, nah, ini penting nih buat kita yang udah nikah, yang belum nikah buat pelajaran. Haknya anak, kalau tadi haknya orang tua, summa innahu, kemudian sesungguhnya, yang bagi seyogianya, wayastahabu dan dianjurkan atau disunahkan, lil walidaini untuk kedua orang tua, ayu inu untuk membantu. Nah ini penting nih, membantu siapa? Auladahum, anak-anak mereka, ala birrihim, ya, atas berbakti kepada mereka. Dianjurkan buat orang tua membantu anak supaya dia berbakti. Nah tadi sini ada penjelasannya. Kok bisa orang tua membantu anak berbakti? Gimana maksudnya tuh? Bil musamahati, yaitu dengan banyak mentolerir, dengan banyak memaklumi. Ya, musamahah itu memaklumi atau memaafkan. Banyak-banyak maafin anak, banyak-banyak tolerir anak, banyak-banyak maklumin anak. Watarkil mudhoyaqoti, dan juga meninggalkan menyusahkannya. Fitola bil qiyami, dalam menuntut pelaksanaan bil hukuki, dengan hak-hak, wa mujanabatil istiqsoi, dan juga menghindari melakukan secara menyeluruh, maksudnya minta yang perfect gitu ya, fidzalika, dalam hal tersebut. Jadi ini penting nih. Ini sekali lagi jangan mandang orang tua kita ya, ini pandang buat kita sendiri. Orang tua kita biarin aja, pertanggungjawaban orang tua kita itu tersendiri. Jadi kita nggak usah mikirin orang tua kita. Ini kuitannya nih, kita sebagai orang tua bisa membantu anak berbakti dengan cara kita nggak terlalu banyak nuntut. Jangan, nggak boleh. Kita mentang-mentang jadi orang tua, kamu sekolah di sini harus begini, harus pintar, harus ranking 1, nggak boleh. Dari orang tuh begini, bapak aja dulu waktu sama kakek, nggak boleh tuh. Nah kalau kayak gitu berarti kita banyak nuntut. Kalau banyak nuntut berarti anak kita punya potensi durhaka sama kita ya. Paham ya? Jadi kita sebagai orang tua juga tetap harus ngebantu anak kita supaya nggak jadi durhaka. Gimana caranya? Jangan terlalu banyak ngasih persyaratan, jangan pengen perfect. Kita harus banyak memaklumi ya. Jadi kalau kita kebanyakan kepengenan, lalu tiba-tiba anak kita nggak bisa menuhin, maka kita bakal kecewa. Nah kekecewaan kita secara nggak langsung membuat dia tidak berbakti pada kita. Paham nggak? Nah itu yang bikin dosa anak pada kita itu. Ya mungkin dalam keseharian teman-teman bisa lah, teman-teman mikir lah gitu ya, barangkali gitu ya, dalam suatu kesempatan mungkin ada hal di mana orang tua kita sebel sama kita, bahkan marah-marah sama kita. Nah maksudnya kita ngambil pelajaran. Sekali lagi, bukan kita nyalahin orang tua ya, bukan kita ngeremehin orang tua, bukan, cuman biar jadi pelajaran. Jangan sampai kita seperti itu, karena ketika orang tua kita marah-marah pada kita, padahal belum tentu kitanya salah ya, belum jelas-jelas kitanya salah, masih bisa kita debatin, tapi kita nggak mau debat. Kan kadang kita sebagai anak gitu ya, daripada malu deh, oke lu bapak kita, ibu kita marahin kita, tapi kita nggak mau debatin. Nah itu salah, cara seperti itu salah. Nah maksudnya kita jangan sampai begitu, sebab ketika bapak kita, ibu kita marahin kita, walaupun sekali lagi alasan itu bisa kita tolak, secara nggak langsung berarti orang tua kita memberikan peluang kepada kita untuk durhaka kepada dia. Paham nggak sih? Bayangin kalau kita nggak sabar terus kita bantah, wah ibu, wah bapak, jadi durhaka kan? Yo, makanya orang tua juga harus membantu anaknya supaya jadi anak yang berbakti. Penting nih, kelak nanti anak kita udah SMP misalnya, mungkin kalau masih SD masih PAUD gitu ya, masih unyu-unyu, nggak ngeselin ya. SD masih unyu-unyu, masih senang-senang, ntar SMP udah mulai ngeselin tuh ya, SMA boleh kita sebel. Nah itu hati-hati, jangan sampai kita ngasih peluang kepada dia untuk berbuat durhaka gitu. Sumya salah tuh, siama salah tuh, pakai alif, sin ya mim alif. Siyama terlebih lagi, siyama terlebih lagi, fi hadhil azminati, di dalam zaman ini, maksudnya sekarang ya, zaman sekarang. Alati kola, yang mana sedikit, fiha di dalam ya, maksudnya di dalam zaman ini, albiru berbakti, wal baruna dan juga orang yang berbakti.
perilaku berbakti jarang, orang yang berbakti juga jarang. Wafasya, dan bertebaran atau banyak fiha di dalamnya, maksudnya di dalam zaman sekarang, al-uquqa, kedurhakaan, wa kasurul afuna, dan kebanyakan orang yang durhaka. Jadi sifat durhaka banyak, orang yang durhaka banyak dibandingkan orang yang berbakti. Zaman akhir ini yang ngarang Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, masih pertengahan abad yang lalu, apalagi sekarang. Zaman itu aja udah banyak orang yang durhaka sama orang tua, apalagi sekarang. Sekarang bukan cuma anak yang durhaka sama orang tua, sampai orang tua durhaka sama anak. Parah kan? Parah. Ya kalau itu nggak kiamat. Faida fa'ala, kurang alif ya, tambahin alif. Faida, dari pakai alif. Faida fa'ala, maka ketika melakukan zalika akan hal tersebut, ya orang tua tersebut, wasamaha, dan kemudian memaklumi atau memaafkan, auladahu, akan anaknya. Kalau orang tuanya kau maklumin anak, maka salamahum, akan menyelamatkan mereka. Si orang tua jadi nyelamatin mereka. Wa kholasohum, dan juga akan membebaskan mereka, membebaskan anak min ismi uquqi, dari dosanya durhaka tuh. Kalau orang tua banyak memaklumin, ya udah nggak apa-apa deh, sama juga anak kecil gitu ya. Ya nggak apa-apa deh, orang masih SD. Nggak apa-apa deh, orang SMP. Kalau di SMA, nggak apa-apa deh, orang masih sekolah. Kalau udah nikah, ya wajar deh, orang juga baru nikah. Kalau punya anak, ya wajar, namanya juga anak pertama. Jadi masih maklumin aja. Maka status anak itu nggak jadi durhaka itu. Ini penting nih, pelajaran penting nih. Ya. Makanya pentingnya anak di ngajiin, orang tua tetap ngaji itu begitu, biar tahu caranya, triknya, supaya nggak jadi orang durhaka. Wa mimma, dan dari perkara ya tartabu, yang mana terjadi alaihi padanya, min uqubati dunia, dari hukuman dunia, wal akhirati, dan akhirat tuh. Jadi itu juga nanti berkaitan sama hukum dunia sama akhirat. Hukum dunia nih, maaf belangsak, orang durhaka sama orang tua, apalagi di akhirat, nauzubillah. Nah yang kayak begitu, wahasola, maka hasillah lahu baginya, min sawabillahi, dari pahalanya Allah, wa karimi jazaihi, dan mulianya balasan Allah. Kalau kita bisa memaklumi, ya kita dapat pahala dari Allah dan kemuliaan pahala atau balasan dari Allah juga. Ma huwa, ma akan perkara, huwa yang adapun perkara tersebut itu afdolu, lebih afdol, wa akmala, dan lebih mulia, ya lebih sempurna boleh, wa khairun, dan lebih bagus, wa abqa, dan lebih abadi, min birril auladi, daripada berbaktinya anak-anak. Kalau kita bisa maklumin, kita bisa nyabarin, kita bisa maafin anak-anak kita, ya, supaya dia nggak menjadi anak durhaka. Kalau kita juga sebel, maka balasan Allah, pahala dari Allah itu jauh melebihi dari baktinya dia kepada kita. Baktinya dia apa sih? Paling cuma nyenengin doang, kan gitu doang ya. Tapi balasan Allah, langsung surga, luar biasa. Wa qad qala, dan berkata An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimah, semoga merahmati Allah Ta'ala, walidan, akan orang tua, anak yang mana membantu, waladahu, akan anaknya, ala birrihi, atas berbakti kepadanya. Mahal didoain Nabi ya. Jadi didoain Nabi orang tua yang dia membantu anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti. Wal hadaro, nah itu kurang ya. Wal yahzar, wal yahdar, dan hendaknya menghindari atau waspada, al walidani, kedua orang tua. Kita nih orang tua harus waspada, kullal hadari, akan setiap kewaspadaan, minat du'ai, dari doa yang buruk, ala waladihima, atas anak keduanya, al-aki, yang mana durhaka tuh.
Hati-hati juga ntar mulut kita kelepasan doain buruk, ngeselin kita kan. Bahasa lo anak nggak tahu diuntung, bener tuh. Jadi anak yang nggak tahu diuntung. Bahasa lo setan, wah parah lagi. Anaknya setan, bapaknya iblis. Bahaya tuh. Nah nih, kenapa kita nggak boleh ngomongin atau ngedoain buruk? Ya sejelek-jeleknya anak kita gitu ya. Jangan sampai kita ngomong buruk karena itu takutnya jadi doa. Kenapa tuh? Fa'anna dzalika, karena sesungguhnya yang demikian tersebut yaziduhu, bisa menambah kepadanya, menambahi si anak tadi. Kalau kita ngomongnya jelek, doain jelek, maka itu jadi tambahan buat dia. Tambahan apa? Ya dororon, bahayanya atau keburukannya. Keburukannya jadi tambah, wa fasadan, dan kerusakannya, wa ukukon, dan durhakanya itu. Nah, kalau keburukannya bertambah, kerusakannya bertambah, durhakanya bertambah, maka wayaudu, kembalilah ba'duma, sebagian daripadanya, yatawallada, yang lahir atau yang muncul, min dalika, dari perbuatannya tersebut, minad dorori, berupa doror, ya bahaya tadi, alal walidaini, atas kedua orang tuanya, fit dunia, di alam dunia tuh. Kalau kita doain buruk lah kok kewujud, bahasa lo anak gak tahu diuntung ya, bahasa lo begini begitu lah, terus Allah bikin dia kayak begitu, maka kan kembalinya kepada kita juga. Yang susah siapa? Kita juga. Nah, orang tua kayak gitu ya, paham ya? Nah, makanya kalau anak sombong itu jangan, hati-hati tuh, bener tuh mulut tuh, bener tuh ya. Karena kalau kita ngomong jelek, doa jelek itu terus kemudian diijabah sama Allah, maka kembalinya pada kita juga yang susah, maksudnya gitu. Gara-gara anak kita belangsak, kita yang susah. Gara-gara anak kita bodoh, kita yang susah. Gara-gara anak kita nggak soleh, kita yang malu. Kan jadi kembali kepada kita tuh ya. Makanya hati-hati. Wa du'aul walidi, dan adapun doanya walid, doanya orang tua, itu mustajabun, kurang titik, itu mustajab, jadinya panjang kali, itu mustajabun, mustajab tuh, doanya orang tua mustajab tuh. Orang mah pengen mustajab doanya sampai ke Ka'bah ya kan, pergi haji umroh, doa depan Ka'bah di multazam tuh. Kita pengen doa yang mustajab gampang, minta doain orang tua udah beres tuh ya. Apa kesulitan kita? Kita punya anak susah diatur, minta doain orang tua. Pak, Bu, doain saya, anak saya susah diatur nih gitu ya. Kita punya kesulitan ekonomi, Pak, Bu, doain saya lagi susah nih misalnya gitu ya. Punya masalah sama teman sama saudara, minta doain orang tua. Pak, Bu, saya ada masalah sama teman saya nih. Itu doa paling mujarab. Nah sekarang ya lagi-lagi jamin akhir, Ustadz Kiai didatengin minta doanya, orang tua kagak PA.